Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Walaupun hari ini hari Senin ya kan, kemudian udah aura libur, mendung, ayo tetap semangat ayah bunda ya menyaksikan Kinanti. Tapi sebelumnya kami segenap tim Kinanti Jak TV mengucapkan turut prihatin atas hilangnya kontak pesawat AirAsia QZ8501 Minggu pagi kemarin, dan semoga segera mendapat kabar baik untuk kita semua dan juga khususnya untuk keluarga dari para penumpang serta awak pesawat AirAsia tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, karena ini suasana juga suasana libur ya kan, pasti ayah dan ibunya juga ada beberapa yang cuti untuk menemani anak-anak untuk berlibur. Nah, kita mau mengajak bapak ibu yoga, itu udah biasa ya. Kalau anak-anaknya yoga gimana nih? Dan tahu nggak, kok ternyata yoga ini banyak banget manfaatnya untuk anak kita, ya kan? Nah, sebelumnya biar bisa kita sama-sama praktek sama anak-anak di rumah, saya mau panggil instrukturnya nih ya kan, ada Mbak Ita instrukturnya. Mbak Ita, silakan masuk Mbak Ita. Halo, Mbak Ita dan dua murid kecil-kecilnya. Silakan sini Mbak Ita. Boleh dekat-dekat aku loh, aku nggak menggigit loh adik-adik, walaupun aku pakai hijau. Aku buka dulu deh sepatunya biar samaan sama kalian. Mbak Ita, ini kan kita membahas mengenai yoga nih Mbak Ita nih. Yang aku tahu kan yoga itu buat anak-anak, buat dewasa gitu kan. Kali ini kita membahas yoga untuk dewasa. Bedanya yoga anak sama dewasa itu apa? Kalau yoga anak itu yang ikut anak-anak. Nah, iya benar. Iya benar. Benar juga ya. Kalau anak-anak itu tujuannya lebih fun, lebih dan gaya-gayanya itu juga lebih gampang di packaging, lebih menarik ya dibanding orang dewasa. Gitu. Jadi ada gerakan-gerakan menariknya ya. Kita duduk yuk adik-adik yuk, kalau diri pegel ya, aduh biasa nih. Kalau liburan kita mending lesehan aja ya kan. Terus kemudian sini, kamu di sini sayang di depan. Nah, kalau gitu berarti dari segi gerakan juga mereka berbeda ya sama yoga dewasa. Sebenarnya nggak beda jauh sih, hanya kita package-nya lebih mengemasnya lebih menarik dibanding orang dewasa ya. Kalau dewasa itu kan lebih ya gayanya ini itu. Kadang-kadang gayanya tuh kan ada yang sulit kaku, gitu kan. Ya, kalau ini melalui cerita, melalui lagu, jadi lebih menarik ya gitu. Oke. Nah, yang Mbak Ita tahu nih Mbak Ita, manfaat yoga sendiri itu buat anak-anak apa ya? Kalau yoga untuk anak-anak itu untuk kelenturan tubuhnya dia. Karena kan sebenarnya kecil masih lentur ya, tapi kalau nggak dilatih itu kan dia akan kaku ya. Yang kedua itu anak-anak kan biasanya sekolah harus contoh anak SD harus apa sih nilainya bagus apa gimana gitu ya. Tapi Kak dengan yoga kan kayak merilekskan mereka dari tugas-tugas yang menumpuk itu ya. Reducing stress ya, mengurangi stres gitu. Dan juga melatih pernafasan. Nanti kita coba. Nanti kita coba ya. Ini namanya siapa? Pakai ini sayang. Namanya? Kira umurnya berapa? 5 tahun. Oh, kalau ini namanya siapa nih? Dipinjam boleh mic-nya sayang. Namanya siapa? Chloe umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Chloe seneng nggak ikut yoga? Senang. Seneng ya? Kenapa senengnya? Karena dia tuh helpful gitu. Helpful? Jadi yoga itu membantu kamu? Iya, bisa membantu. Oh, bisa membantu. Jadi badannya nggak bisa menjadi apa? Bisa menjadi membantu. Oh, bisa membantu kamu. Oh, jadi nggak pegel-pegel ya? Oh, jadi anak-anak sendiri aja merasakan manfaatnya ya kalau gitu ya? Mungkin manfaatnya itu nggak instan ya, kayak misalnya olahraga lain. Tapi ini berkala gitu. Jadi emang harus dilakukan secara rutin. Nah, ini kan ada yang usia 5 tahun, ada yang usia 6 tahun. Sebenarnya dari usia berapa nih anak-anak kecil? Sebenarnya dari bayi juga bisa ya, tapi ada kan yoga for baby. Itu biasa dengan ibunya gitu. Dengan yang gaya-gayanya pose-posenya juga berhubungan dengan ibu dan anaknya. Tapi di sini saya ngambil umur kebetulan saya praktek
TK-nya di sekolah saya. Oke. Dia ada umur 2 sampai umur 6. Oh, umur 2 sampai umur 6 tahun. Iya. Oke. Kalau umur 2 sampai 3 itu masih yang terbatas sekali. Iya. Karena fokus dan konsentrasi mereka masih masing-masing sedikit ya. Iya betul. Nah, terus kalau yang umur 3-4 kita lebih package-nya lebih ke story, ke lagu. Oh, oke. Nah, nanti kalau yang ke TK 5 sampai 4 sampai 6 ya. Kita lebih banyak ke lagu juga, ke story. Lebih banyak ada gerakan dan story-nya digabung ya. Juga nanti at the end dari yoga itu kita ada games di mana semua pose kita gabungin jadi games gitu. Oh ya? Wah, nanti kalau gitu kita bisa coba nih pemirsa ya. Kita pengen tahu seperti apa. Kamu ngadep sini nih sayang nih. Nah, di depan. Nah, nanti kita sama-sama coba ya. Nanti kalian ajarin aku ya. Mau nggak kamu ajarin aku? Mau ya? Nah, buat ayah bunda juga ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif nih kalau lagi liburan kayak gini. Dan kalau mau tanya-tanya sama Mbak Ita juga boleh di line interaktif kami di 0215155111 atau juga bisa melalui Twitter kami di @kinanti_jak_tv. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, dan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat yoga pada anak nih. Kalau kita kan taunya yoga ini buat orang dewasa, tapi ternyata yoga itu juga sangat bermanfaat buat anak-anak. Di depan saya ada anak-anak cantik yang nanti akan yoga bersama dengan kita, dan aku akan mengikuti mereka juga nih Mbak Ita ya. Nanti pengen tahu gimana gayanya yoga anak-anak. Tapi sebenarnya aku mau tanya deh Mbak Ita. Mbak Ita sendiri kenapa sih kok tertarik mau menjadi instruktur yoga anak? Kan anak-anak tuh kadang-kadang lebih sulit diatur. Lebih sulit ya. Awalnya sih saya tertarik sama yoga dewasa. Ini karena kan struktur tubuh saya sendiri miring gitu. Tapi ternyata manfaatnya banyak setelah bertahun-tahun saya ikut yoga. Terus di tempat saya kan ada sekolah. Emang ada yoga dari dulu. Terus kenapa saya nggak ambil yoga buat anak gitu ya? Lebih challenging kan kelihatannya. Biarpun mereka nggak bisa diem mungkin ya. Terus kebetulan saya ambil kursusnya, dan kebetulan gurunya bilang aku mau pindah, nggak bisa ngajar lagi, jadi kamu deh yang ngajar. Aduh, mati deh. Wah, ngajar nih, tugas nih gitu kan. Jadi saya mencoba mempraktekkan ilmunya, ternyata mereka senang-senang aja gitu, dan ternyata mereka begitu ngeliat saya, kebetulan di sekolah kan manggilnya Anti ya, Anti yoga. Jadi begitu saya lewat, setiap saya lewat yoga, belum. Jadi emang mereka saya ajarkan dari fun dulu, akhirnya mereka menyukainya gitu. Mungkin mengenalkannya dengan cara fun biar mereka tuh lebih, kalau udah suka kan untuk mengikutnya lebih mudah gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi solusi juga nih buat para mamah juga kan, atau papa nih. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan kalau sekolah itu bawa mata pelajarannya itu banyak sekali kan buku-bukunya ya. Kadang mereka kan berat di bahu ya. Nah ini bisa bentuk mereka ini ya sih untuk merilekskan bahu mereka juga. Sebenarnya yang tadi saya bilang kan itu jangka panjang ya, jadi nggak instan. Kayak mungkin di sininya aja tuh punggungnya mungkin jadinya bungkuk. Jadi bungkuk ya. Nah dari situ kita ajarkan untuk gimana sih duduk yang benar. Mungkin pertamanya dia balik lagi gini, tapi lama-lama kalau saya bilang kalian harus coba begini, emang pertama sakit, tapi lama-lama mereka setiap ngeliat saya duduknya langsung Anti ya. Anti. Jadi ininya kan spine-nya jadi lurus ya. Jadi lurus ya, karena kalau misalnya posisi duduk salah juga kan kita bisa jadi bungkuk kan. Betul. Dan di sini kan juga kadang-kadang kita bawa tas cuma satu. Betul, sebelah kiri atau kanan ya. Terus jadinya miring. Nah di situ ada satu pose di mana dia bisa memperbaiki ya. Jadi mungkin kemiringannya nggak sama, tapi lama-lama bisa jadi sama gitu. Karena ada guru yoga jadi duduk saya harus tegak nih pemirsa itu ya kan. Oke, kalau Kira suka ikut yoga kenapa? Pakai ini sayang, karena aku makin muter ke aku, nanti orangnya di belakangin sama kamu. Kenapa? Seneng kayak nari ya? Ya. Oh gitu. Seneng. Gampang nggak yoga? Gampang. Kita bisik-bisik aja yuk. Jadi Kira ini usianya 5 tahun dan dia udah seneng ikut yoga karena katanya gampang, terus kayak nari gitu kan. Kamu sendiri kenapa kok suka ikutan yoga? Boleh pinjam mic-nya sayang? Boleh ya? Nah tadi
helpful gitu. Jadi dia bisa membantu aku. Terus dan itu seneng gerakannya nggak? Seneng. Oh seneng ya. Gerakannya susah apa gampang? Gampang. Gampang ya. Nanti ajarin aku ya. Oke, tas dulu dong. Sama Kira tas dulu. Wah, jadi kalau anak-anak sendiri sebenarnya dia kalau misalnya udah mulai menyukai, dia akan lebih mudah untuk mengikuti gitu ya. Betul banget. Gerakan yoganya sendiri kan sebenarnya kan bukan gerakan yang kayak nari, dancing atau apa ya. Dia lebih malah satu gaya lebih fokus kayak ya fokus biasanya. gitu ya. Nah anak-anak ini kan tadi aku bilang di awal kan mungkin susah untuk diamnya. Kalau anak-anak yang aktif gimana tuh Mbak Ita? Biasanya sih awalnya emang kan kita dari opening kan kita dengan lagu dulu ya, dengan lagu terus dengan gerakan misalnya kayak gerakannya contoh ya. Boleh. Contoh kayak gini Misalnya kan. gerakan, Oke. Hari Apa ini kita udah mulai aja sambil gerakan ya? Oke, yuk, Oke, boleh coba. Mbak, posisinya di mana coba? Silakan anak-anak Mbak Ita mau diaturnya gimana Mbak Ita? ya ini sama-sama. Oke, kita sekarang hari ini mau makan roti. Sebenarnya tujuannya tuh mau kesini. Ada. Ayo kak, Ikutan, lurus dulu, ikutan ya. Ada. Jangan mereka tahu itu semua yang Oke. di balik kamera coba. Nah, oke, sekarang kita mau makan roti nih pagi-pagi. Isinya rotinya apa sandwichnya ya? Kalau isinya apa? Ayo. Coklat apa strawberry? Strawberry. Kira isi rotinya apa? Coklat. Ayo, Kak Intan apa? Aku daging, telur. Oh, banyak banget. Oke. Banyak banget ya. Yuk. Oke. Kalau nanti aku sendiri isinya coklat. Oke? Yuk, kita mulai ya. Dari sini kita oles pelan-pelan. Terus Aduh, sampai aku ujung. Balik lagi. Oles lagi sampai ujung. Oke. Balik lagi, oles lagi sampai ujung. Sudah rotinya komplit? Komplit. Oke, nah itu caranya biar mereka tertarik. Dari instrukturnya sendiri aja udah berbeda ya. Iya. Jadi kayak roti ayo kita oles gitu kan. Itu kalau sama orang gede roti kita oles, saya dalam hati gini, abis yoga saya makan roti, abis yoga makan. Oh jadi dari instruksinya sendiri kalau buat anak-anak dibedakan ya. Jadi Iya, mereka jadi kayak ikutan bermain. Betul. Oh, oke. Ada lagi gerakan lainnya? Oke, kita ceritanya jadi washing machine, Oh, mesin cuci. Iya, iya, iya. Sebenarnya gerakannya cuma Mau mesin cuci beneran nggak? Mas, mesin cuci siniin dong. sebenarnya gerakannya gini. Yuk, sini. Kira Chloe sebelah sini. Lihat ke depannya. Yuk, deket Kak Intan. Jadi gimana? Oh gini posisinya. Kamu Boleh nggak dikatain apa-apa biar pada depan aja anak-anak. Iya. Sayang. Oke. Oke sayang. Yuk, sebenarnya posisinya gini. Kaki ini udah bener nih. Udah. Oke. Sebenarnya posisinya gini. Tujuannya untuk dia swing. Tapi kan itu berceritanya dewasa. ya. Oke, sekarang kita mau siapa yang suka bantuin mami nyuci baju? Aku. Sekarang nyuci bajunya modern ya, pakai mesin cuci. Oke, kita masukin bajunya dulu. Yuk, pintunya dibuka. Oke, udah, kluk gitu. Jangan lupa deterjennya. Kluk, 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 kluk. Udah, tutup. Tombolnya di mana? Sini kan? Oke, siap. Kita pencet tombolnya ya. Pertama pelan-pelan dulu. Klik. Kenceng, 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 kenceng. Pelan, slowly, 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 slowly. Klik. Udah kering? Sudah kering? Oke, kita buka. Kluk. Masih basah. Sekarang ada mesin pengering zaman sekarang. Yuk, kita masukin ke mesin pengering. Gini caranya. Oke, ready? Kita putar-putar ya. Ready? Tombolnya dipencet. Klik. Kenceng, 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 kenceng. Kenceng sampai keluar anginnya. Pelan, 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 pelan. Nah, oke, berhenti. Stop. Klek. Oke, itu sih. Oh, oke. Jadi mereka juga tertarik. Jadi mereka kayak main ya, mereka jadi ngayal jadi mesin cuci, ya kan tadi jadi roti gitu. Jadi ada story-storynya tadi yang Mbak Ita Betul. bilang ya. Tapi Iya. gerakan tadi manfaatnya apa ya Mbak Ita yang tadi jadi roti selainnya apa? gitu? Kalau roti itu kan, kan dia ini kan susah kan. Kalau
Aduh, di bawah lutut. gitu. Sebenarnya sih poinnya cuma untuk dia fleksibel aja gitu, karena anak kecil lebih fleksibel sebenarnya. Iya. Kadang, aduh aku nggak bisa, coba kamu pelan-pelan bisa, dengan begitu. Nah kalau yang begini itu manfaatnya kan kadang-kadang anak-anak begini kan, Gini. ya, jadi coba kamu begini, yang ininya agar ininya rata. Kalau ini kan kadang-kadang mereka kan mas-masan gitu ya. Ini juga untuk melatih, kadang gini kan. Kadang gini. Biar mereka seperti ini ya. Actually ininya. Ih, seru banget loh pemirsa loh. Jadi kita tuh selain bisa sehat juga ya, kita juga bisa merilekskan tubuhnya anak-anak. Kita juga bisa mendengar cerita-cerita yang dari kehidupan sehari-hari ya Mbak Ita ya, kayak menghayal jadi mesin cuci seperti ini. Tapi sebenarnya manfaatnya nggak hanya untuk ceritanya, tapi juga gerakan-gerakan itu bisa untuk memperbaiki tubuh anak kita juga ya. Oke, nah pemirsa nanti kita masih akan bertanya lagi sama Mbak Ita dan juga minta diajarkan lagi sama Mbak Ita gerakan-gerakan lainnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati.